Teman-teman yang budiman, kali ini saya ingin mengajak Anda untuk memahami peradaban nilai-nilai integritas orang Kanekes di Banten Selatan. Bersama saya Ahmad Jiani, penulis buku Etnografi Suku Baduy, Panduan Pramusaka Indonesia, mengajak Anda untuk menelusuri peradaban nilai-nilai integritas suku Baduy atau orang Kanekes. Ulah unggut, kalinduan, ulah gedak, keanginan. Tetaplah konsisten dan konsekuen terhadap kebenaran yang ada. Tahukah Anda, kebanyakan orang luar menyebut mereka adalah orang Baduy atau orang Rawayan. Sebutan tersebut adalah dari masyarakat luar, bukan sebutan dari mereka sendiri. Sebutan orang Baduy adalah sebutan yang kurang disukainya, karena sebutan orang Baduy berkonotasi buruk ketika diartikan dengan kata orang bodoh atau menjadi bias ketika diartikan orang gunung. Hal ini tidak ubahnya dengan kata Rawayan yang mengandung makna jembatan atau orang kolong jembatan. Ayah Saija adalah jaro pemerintah adat yang berperan menjadi penghubung antara masyarakat desa Kanekes dan masyarakat luar, termasuk dalam hal menjembatani kebijakan pemerintah formal dengan kebijakan adat Kanekes. Menurut beliau, bahwa warganya menyebut dirinya adalah orang Kanekes atau orang Kanekes karena mereka tinggal di desa Kanekes, atau mereka menyebut dirinya sesuai dengan asal kampung tempat tinggal mereka di desa Kanekes, seperti orang Kadu Ketuk, orang Gajebo, orang Cibeo, dan lain sebagainya. Orang Kanekes adalah salah satu komunitas adat Sunda Buhun, bukan pelarian Pajajaran yang melestarikan agama kepercayaan Sunda Wiwitan yang masih utuh dan terpelihara sejak 1500 tahun sebelum Masehi. Mereka tinggal di sekitar kawasan Gunung Kendeng dan sekitaran Gunung Halimun yang berada di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten bagian selatan. Mereka tinggal dan menetap di desa Kanekes dan beberapa kampung di desa lainnya yang terikat aturan adat Kanekes dalam satu ajaran hukum Sunda Wiwitan, baik urang Panamping maupun urang Tangtu. Sunda Wiwitan memiliki makna Sunda awal atau Sunda Cikal atau bakal Sunda atau asal-muasalnya suku Sunda dengan kepercayaan terhadap ajaran Adam Tunggal dan Batara Tunggal. Mereka tidak menyembah berhala, namun percaya kepada keesaan Tuhan yang mereka sebut Gusti Allah. Sunda Wiwitan yang mereka anut memiliki rukun yang jelas sebagai ciri khas yang membedakan dengan penganut Sunda Wiwitan lainnya yang ada di tanah Sunda yang terdiri dari Ngukus, Ngawalu, Muja, Ngalaksa, Ngalanjakan, Kapundayan, dan Seba. Mereka berpedoman pada ajaran nenek moyangnya atau disebut dengan pikukuh karuhun yang disampaikan secara pitutur, secara turun-temurun dengan penuh keyakinan yang mereka laksanakan. Dengan pikukuh karuhun ulah unggut, kalinduan ulah gedag keanginan, gunung temenang di lebur, lebak temenang di ruksak. Hal ini menjadikan perkampungan mereka asri, ekosistemnya terjaga dengan baik, tidak ada eksploitasi alam, tidak terjadi pencemaran lingkungan. Perkampungannya bersih karena warganya tidak ada yang membuang sampah sembarangan. Dengan pikukuh karuhun, ulah boros dina kahuripan, ulah sombong ku kaayaan. Ini menjadikan kehidupan mereka makmur dan sejahtera. Mereka tidak ada yang terlantar. Orang Kanekes tidak ada yang menjadi orang gila, dan mereka tidak ada yang kelaparan. Dengan pikukuh karuhun, ceuli ulah sadenge-dengena, mata ulah sadele-delena. Dongkap kudu katembong tarang, balik kudu katembong pundak. Hal ini menjadikan kehidupan mereka rukun dan damai. Tidak ada hoax yang disebarkan oleh mereka. Tidak ada perkelahian atau keributan antar mereka. Hal tersebut terwujud karena
adanya nilai-nilai integritas yang diimplementasikannya dalam keseharian mereka. Nilai integritas yang termaktub dalam Pikuku Karuhun Adat Kanekes yaitu terdiri dari kejujuran, kepedulian, kemandirian, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, kawani atau keberanian, dan keadilan. Pikuku pertama adalah pikuku kejujuran. Ulah ngomong sageto-geto, ulah lemek sadaek-daek, nyaur kudu diukur. Ini diimplementasikan oleh mereka dengan tidak banyak bicara, tidak menerangkan jika tidak ditanya. Mereka menjawab pertanyaan seperlunya dengan penuh kejujuran. Mereka tidak berbohong pada siapapun. Mereka jujur mengakui kesalahan jika telah berbuat salah. Pikuku yang kedua adalah pikuku kepedulian. Nyabda kudu diunggang, sarendek saigel, sabobot sapihanean. Hal ini diimplementasikan oleh mereka dengan tidak berkata kasar dan tidak menghina orang lain. Mereka melestarikan tradisi rereongan atau gotong royong. Kemudian, mereka dalam memutuskan suatu masalah, para pimpinan adatnya pun tidak otoriter, namun melalui kumpulan adat atau musyawarah adat. Urang Kanekes tidak hanya memikirkan warganya sendiri, namun setiap tindakannya memberikan dampak terhadap masyarakat sekitarnya. Pikuku yang ketiga adalah pikuku kemandirian. Buyut teu meunang dirobah, lojor teu meunang dipotong, pondok teu meunang disambung. Belajar ti mimiti lahir. Ini diimplementasikan oleh mereka, kendati pun sekolah formal merupakan larangan adat, namun belajar sejak kecil menjadi keharusan mereka. Di antara mereka banyak sekali ahli astronologi, ahli farmakologi, ahli ekologi, ahli sejarah, ahli geologi, ahli bisnis, tak ahli pertanian, dan ahli-ahli lainnya yang melebihi kemampuan seorang profesor. Namun mereka tidak perlu titel kesarjanaan. Mereka selalu berusaha dengan segala kemampuannya untuk mempertahankan hidup dan kesejahteraannya dengan mengelola bersama potensi alamnya sesuai kemampuannya. Pikuku yang keempat adalah pikuku tanggung jawab. Buyut temenang dititipkeun ka puun negara satelung puluh telu, bangawan sawidak 5, pancer salawai negara. Ini diimplementasikan oleh mereka secara konsisten dan sukarela menjaga kelestarian alam yang diamanatkan oleh nenek moyangnya kepada mereka. Mereka tidak melakukan pengerusakan hutan dan tidak melakukan penambangan serta menjaga keutuhan sumber mata air dan aliran sungai untuk hajat hidup orang banyak. Pikuku yang kelima adalah pikuku kerja keras. Ngagedag kudu beware. Diimplementasikan oleh mereka yaitu dengan tidak bermalas-malasan dan senantiasa bekerja keras sejak usia dini. Mereka tidak putus asa ketika mengalami kegagalan dalam usahanya dan terus bekerja, berkarya untuk masa depannya. Mereka juga senantiasa bekerja dan berusaha sesuai kemampuan dan keahliannya serta kedudukannya. Pikuku yang keenam adalah pikuku kasederhanaan. Ulah maling papanjingan, moal mibanda panggabogan ulian, ulah jinah papacangan. Pikuku ini diimplementasikan oleh mereka yaitu dengan tidak mencuri barang orang lain. Rumah mereka berbentuk sederhana dengan material alam non permanen. Mereka tidak hidup dalam kemewahan. Mereka tidak ada yang berprofesi sebagai pencoleng, perampok, atau koruptor. Mereka tidak iri hati dengan kekayaan orang lain. Mereka tidak melakukan hubungan seks bebas.
bahkan tidak berpacaran. Pikukuh yang ketujuh adalah pikukuh kawani atau keberanian, yaitu larangan temenang di tempat, kudu ngadek saclekna, nilas saplasna. Pikukuh ini diimplementasikan oleh mereka yaitu dengan keberaniannya menegur pengunjung yang melanggar hukum. Mereka berani mengingatkan penyelenggara negara atas kerusakan alam akibat eksploitasi tambang liar dan berlebihan yang berpotensi merusak lingkungan. Urang Kanekes juga berani menyampaikan permohonan perlindungan tanah wilayahnya kepada penyelenggara negara akibat adanya penyerobatan lahan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Urang Kanekes berani mengatakan mana yang benar dan mana yang salah kepada siapapun. Pikukuh yang ke-8 adalah pikukuh keadilan. Nu lain kudu dilainkeun, nu ulah kudu diulahkeun, nu nya kudu dinyakeun, hukum kudu ditegakkeun. Pikukuh ini diimplementasikan oleh mereka yaitu dengan bertindak adil dalam penegakan hukum bagi warganya tanpa pandang bulu. Mereka membagi hasil panen kuranji dari hutan secara merata untuk warganya secara proporsional. Mereka dalam memutuskan masalah hukum berdasarkan hasil keputusan adat. Teman-teman sekalian, Urang Kanekes meyakini bahwa apabila pikukuh karuhun tersebut dilanggar, maka akan gagal menjadi pemimpin. Akan ada yang tergila-gila ingin menjadi menak. Akan menjadi hilang pengaruh, akan menjadi hilang kewibawaan. Dapat berakibat kalah dalam bersaing, dapat berakibat kalah dalam berperang, menjadikan hilang keberanian dan juga menjadikan hilang kemampuan dirinya. Pesan moral dari nilai-nilai integritas dari Tanah Karuhun ini yaitu bahwa Urang Kanekes tidak sekolah formal, tidak bergelar sarjana dan hidup jauh dari perkotaan. Namun mereka memiliki adab dan perilaku yang berintegritas tinggi. Bagaimana dengan Anda? Mampukah mengimplementasikan nilai integritas sesuai norma yang berlaku? Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat. Sampai jumpa di lain waktu. Dan saya mengucapkan hatur nuhun kasadaya, hapunten bila aya kalepatan. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf bila kalau ada kesalahan.